Ayam. Selama berabad-abad, ilmuwan melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari mana ayam pertama kali berasal dan bagaimana unggas tersebut dijinakkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ayam yang dijinakkan di Cina bagian utara selama zaman Neolitikum sekitar 8050 tahun sebelum Masehi atau peradaban lembah Indus sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di Pakistan dan Laut India. Ayam adalah binatang unggas yang biasa dipelihara untuk dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Ayam peliharaan merupakan keturunan langsung dari salah satu subspesies ayam hutan yang dikenal sebagai ayam hutan merah atau ayam bangkiwa. B. Burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil dan dapat mengepakkan sayap dengan sangat cepat, penguin yang menyelam dengan sayapnya, hingga burung unta, yang lebih tinggi dari manusia. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil dan dapat mengepakkan sayap dengan sangat cepat, penguin yang menyelam dengan sayapnya, hingga burung unta, yang lebih tinggi dari manusia. Sebagian besar spesies burung di dunia mampu terbang menggunakan sayapnya, mis. Bebek, angsa, burung gereja, pelikan, burung hantu, elang, cenderawasih, dan masih banyak lagi, kecuali beberapa jenis burung yang biasanya endemik di tempat tertentu, seperti burung unta, moa, kasuari, kiwi, penguin, dan sebagainya. Diperkirakan terdapat sekitar 8.810.200 spesies burung di seluruh dunia, sekitar 1.500 jenis di antaranya ditemukan di Indonesia. Berbagai jenis burung ini secara ilmiah digolongkan ke dalam kelas Aves. C. Cicak. Cecak atau cicak adalah hewan bertulang belakang reptil yang biasa merayap di dinding atau tembok. Cecak berwarna abu-abu, akan tetapi ada pula yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Cecak biasanya berukuran sekitar 10 cm. Cecak dapat ditemukan di semua benua, kecuali Antarktika. Cecak bersama dengan tokek dan sebangsanya tergolong ke dalam suku Geckonidae. Ada yang mengatakan jika kata cecak berasal dari suara yang dibuat oleh hewan ini yaitu cak, cak, cak. Dengan ini bisa dikatakan bahwa kata ini merupakan sebuah onomatope, ciri-ciri cicak berbeda dengan hewan lainnya. Hewan cicak memang memiliki ukuran tubuh yang tidak begitu panjang dan besar, ukurannya kurang lebih sekitar 10 cm. Selain itu, cicak merupakan sejenis reptil yang termasuk suku Geckonidae. D. Domba. Domba Garut atau domba priangan adalah domba yang berasal dari daerah Limbangan, Kabupaten Garut. Dalam bahasa Latin disebut Ovis aris yang merupakan campuran dari perkawinan antara domba lokal dengan domba jenis Capstaat dari Afrika Selatan dan domba merino dari Australia. Domba Capstaat sudah ada lebih dulu di Garut, sementara domba merino baru didatangkan ke Garut pada abad ke-19. Dari ketiga jenis domba itulah, lahir varietas baru yang kemudian disebut domba Garut. Domba Garut dewasa ini jenis domba Garut justru banyak ditemukan di daerah lain. Bila diadakan acara-acara adu domba atau pasanggiri domba hias, seringkali domba-domba yang berasal dari Garut kalah oleh domba Garut yang dipelihara di luar daerah. Domba atau biri-biri, ovis, adalah salah satu ruminansia berkaki empat dengan rambut tebal yang dikenal oleh banyak orang. Domba adalah salah satu jenis hewan pertama yang dijinakkan untuk keperluan agrikultural dan dipelihara untuk dimanfaatkan rambut, disebut wool, daging, dan susunya. Jenis domba yang paling dikenal orang adalah domba peliharaan, Ovis aris, yang diduga keturunan dari mouflon liar dari Asia Tengah bagian selatan dan barat daya. Untuk tipe lain dari domba dan kerabat dekatnya, lihat kambing antilop. Domba berbeda dengan kambing. Elang. Elang adalah salah satu dari jenis burung predator yang terdapat di seluruh Indonesia. Dalam bahasa Inggris, eagle atau elang merujuk pada burung pemangsa berukuran besar dari suku Accipitridae terutama genus Aquila. Sementara itu burung-burung pemangsa yang lebih kecil dalam daftar burung Indonesia nomor 2 disebut elang alapelang adalah hewan berdarah panas, mempunyai sayap dan tubuh yang diselubungi bulu pelepah. Sebagai burung, elang berkembang biak dengan cara bertelur yang mempunyai cangkang keras di dalam sarang yang dibuatnya. Ia menjaga anaknya sampai mampu terbang. Elang merupakan hewan pemangsa. Makanan utamanya hewan mamalia kecil seperti tikus, tupai, kadal, ikan dan ayam, juga jenis-jenis serangga tergantung ukuran tubuhnya. Terdapat sebagian elang yang menangkap ikan sebagai makanan utama mereka, biasanya elang tersebut tinggal di wilayah perairan.
Paruh elang tidak bergigi tetapi melengkung dan kuat untuk mengoyak daging mangsanya. Burung ini juga mempunyai sepasang kaki yang kuat dan cakar yang tajam dan melengkung untuk mencengkeram mangsa serta daya penglihatan yang tajam untuk mendeteksi mangsa dari jarak jauh. F. Flamingo. Flamingo mendapatkan warna merah jambu dari makanan mereka. Rona merah muda cerah dari bulu flamingo berasal dari pigmen yang ditemukan dalam makanan mereka. Flamingo memakan krustasea kecil dan plankton kaya ganggang, yang mengandung karotenoid, pigmen alami yang memberi mereka warna merah jambu khas mereka. Flamingo membentuk ikatan pasangan yang kuat dan bersifat monogami. Mereka sering terlibat dalam pertunjukan pacaran yang rumit, termasuk head flagging, wing saluting, dan sinkronisasi berbaris. Begitu mereka menemukan pasangan, mereka biasanya tinggal bersama seumur hidup dan membesarkan anak ayam mereka bersama. Meskipun penampilannya kurus, flamingo adalah penerbang yang terampil. Mereka dapat terbang jarak jauh dengan kecepatan tinggi, mencapai kecepatan hingga 35 mil per jam. Flamingo memiliki bentang sayap yang besar, mencapai hingga 5 kaki, memungkinkan mereka menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencari makanan dan tempat bersarang yang sesuai. Salah satu pose flamingo yang paling ikonik adalah berdiri dengan satu kaki. Perilaku yang tampaknya aneh ini sebenarnya merupakan adaptasi fisiologis yang memungkinkan mereka menghemat energi. Dengan berdiri menggunakan satu kaki, flamingo mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu, memungkinkan mereka bertahan lama berdiri di air. G. Gajah. Gajah, dari Sanskerta, gajah, adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea. Secara tradisional, terdapat dua spesies yang diakui, yaitu gajah Afrika, Loxodonta africana, dan gajah Asia, Elephas maximus, walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa gajah semak Afrika dan gajah hutan Afrika adalah spesies yang berbeda, Liter africana dan Liter cyclotis. Gajah tersebar di seluruh Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Elephantidae adalah satu-satunya famili dari ordo Proboscidea yang masih ada. Famili lain yang kini sudah punah termasuk mamut dan mastodon. Gajah Afrika jantan merupakan hewan darat terbesar dengan tinggi hingga 4 m dan massa yang juga dapat mencapai 7.000 kg. Gajah memiliki ciri-ciri khusus, dan yang paling mencolok adalah belalai atau proboscis yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernapas, menghisap air, dan mengambil benda. Gigi serinya tumbuh menjadi taring yang dapat digunakan sebagai senjata dan alat untuk memindahkan benda atau menggali. Daun telinganya yang besar membantu mengatur suhu tubuh mereka. Gajah Afrika memiliki telinga yang lebih besar dan punggung yang cekung, sementara telinga gajah Asia lebih kecil dan punggungnya cembung. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Hewan-hewan lain cenderung menjaga jarak dari gajah, dan predator-predator seperti singa, harimau, hiena, dan anjing liar biasanya hanya menyerang gajah muda. Gajah betina cenderung hidup dalam kelompok keluarga, yang terdiri dari satu betina dengan anak-anaknya atau beberapa betina yang berkerabat beserta anak-anak mereka. Kelompok ini dipimpin oleh individu gajah yang disebut matriark, yang biasanya merupakan betina tertua. Gajah memiliki struktur kelompok visi-fusi, yaitu ketika kelompok-kelompok keluarga bertemu untuk bersosialisasi. Gajah jantan meninggalkan kelompok keluarganya ketika telah mencapai masa pubertas, dan akan tinggal sendiri atau bersama jantan lainnya. Jantan dewasa biasanya berinteraksi dengan kelompok keluarga ketika sedang mencari pasangan dan memasuki tahap peningkatan testosteron dan agresi yang disebut must, yang membantu mereka mencapai dominasi dan keberhasilan reproduktif. Anak gajah merupakan pusat perhatian kelompok keluarga dan bergantung pada induknya selama kurang lebih 3 tahun. Gajah dapat hidup selama 70 tahun di alam bebas. Mereka berkomunikasi melalui sentuhan, penglihatan, penciuman, dan suara. Gajah juga menggunakan infrasonik dan komunikasi seismik untuk jarak jauh. Kecerdasan gajah telah dibandingkan dengan kecerdasan primata dan cetacea. Mereka tampaknya memiliki kesadaran diri dan menunjukkan empati kepada gajah lain yang hampir atau sudah mati. Harimau. Harimau, Panthera tigris, adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus Panthera.
Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranye, dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Harimau adalah pemangsa puncak, mereka terutama memangsa ungulata seperti rusa dan babi celeng. Harimau adalah hewan teritorial dan umumnya merupakan pemangsa soliter yang penyendiri, tetapi tetap memiliki sisi sosial. Mereka tetap tinggal di area-area yang berdekatan untuk mendukung kebutuhan makanan dan membesarkan keturunannya. Anak harimau tinggal bersama ibu mereka selama sekitar 2 tahun, kemudian akan hidup mandiri dan meninggalkan daerah jelajah ibu mereka untuk membangun rumah mereka sendiri. Istilah lain untuk harimau adalah macan yang diambil dari bahasa Jawa, namun kini masyarakat hanya menganggap macan adalah dari jenis Panthera pardus dan semua subspesiesnya. Padahal leopard atau Panthera pardus ini bisa disebut macan apabila ditambah nama belakangnya, yakni macan tutul. Nama harimau sendiri berasal dari bahasa Melayu, digunakan pula untuk menyebut leopard yakni harimau bintang. Ikan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik, berdarah dingin, yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27,000 di seluruh dunia. Secara taksonomi, ikan tergolong kelompok parafiletik yang hubungan kekerabatannya masih diperdebatkan. Biasanya ikan dibagi menjadi ikan tanpa rahang, kelas Agnatha, 75 spesies termasuk lampri dan ikan hek, ikan bertulang rawan, kelas Chondrichthyes, 800 spesies termasuk hiu dan pari, dan sisanya tergolong ikan bertulang keras, kelas Osteichthyes. Ikan dalam berbagai bahasa daerah disebut iwak. Ikan memiliki bermacam ukuran, mulai dari hiu paus yang berukuran 14 meter, 45 ft, hingga stout infanfish yang hanya berukuran 7 mm, kira-kira seperempat inch. Ada beberapa hewan air yang sering dianggap sebagai ikan, seperti paus, ikan cumi dan ikan duyung, yang sebenarnya tidak tergolong sebagai ikan. Jerapah. Jerapah atau zarafah, nama ilmiah Giraffa camelopardalis, adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Jerapah berkerabat dengan rusa dan sapi tetapi dari suku yang berbeda, yaitu Giraffidae yang mencakup jerapah sendiri dan kerabat terdekatnya, Okapi. Habitat aslinya mencakup area dari Chad sampai dengan Afrika Selatan. Nama spesiesnya Camelopardalis diambil dari nama dalam Latin, karena dianggap sebagai bastar unta, camel, dan macan tutul, leopard. Nama Camelopardalis dipakai oleh Plinius senior dalam ensiklopedia yang ditulisnya. Nama ini juga dipakai sebagai nama salah satu rasi bintang. Nama, jerapah, sendiri dipinjam dari nama hewan ini dalam bahasa Arab. Kanguru. Kanguru atau kanguru adalah hewan mamalia yang memiliki ciri khas berupa sebuah kantung. Hewan ini termasuk hewan khas Australia. Kata kanguru diambil dari bahasa aborigin Ganguru. Terdapat rumor bahwa arti kata kangaroo adalah, "Saya tidak tahu," dalam bahasa aborigin Australia. Alkisah, pada suatu hari, pelaut Amerika Inggris mendarat di Australia dan melihat seekor hewan yang sangat unik, berkantung. Pelaut itu lalu bertanya kepada orang suku aborigin, suku asli Australia di sana. Pelaut bertanya, "Hewan apakah itu?" Dan dijawab, "Kangaroo." Pelaut menganggap kangaroo adalah nama hewan itu, maka mereka menamainya kangaroo, padahal orang aborigin itu berkata, "Saya tidak mengerti." Rumor ini tidak benar. Kata kanguru berasal dari bahasa aborigin Australia Ganguru yang merupakan nama salah satu spesies hewan berkantung. Disinyalir sebagai salah satu spesies kanguru. Kanguru mempunyai 2 kaki belakang yang kuat, telapak kakinya yang besar didesain untuk meloncat. Kanguru biasa melompat dengan kecepatan 20-25 km/jam. Tapi mereka bisa melompat hingga kecepatannya menjadi 70 km per jam. Harapan hidup kanguru sekitar September 18 tahun. Walau kadang-kadang ada kanguru yang bisa bertahan hidup hingga 28 tahun. Kanguru diketahui memiliki otot tungkai depan, bisep, yang kuat, dan kini telah diketahui bahwa otot tersebut selain digunakan untuk berkelahi, juga digunakan untuk memikat betina. Lumba-lumba.
Siapa yang tidak tahu lumba-lumba? Salah satu mamalia yang kerap diperkenalkan sejak kecil. Dilansir dari kompas.com, lumba-lumba adalah cetacea bergigi kecil dengan mulut yang melengkung sehingga wajah lumba-lumba tampak selalu tersenyum. Di Indonesia sendiri, terdapat salah satu spesies lumba-lumba asli dari Indonesia yang diberi nama pesut mahakam, Orcaella brevirostris. Lumba-lumba termasuk dalam hewan mamalia air. Di mana cara untuk berkembang biak akan melalui proses melahirkan atau sering disebut dengan vivipar. Lumba-lumba dikenal dengan memiliki otak yang besar bahkan lebih besar dari simpanse yaitu sebesar 1.600 gram. Berbeda dengan hewan yang lain, cara lumba untuk memproses informasi berupa audio dan visual adalah melalui bagian dari sisi otak besar, yaitu di bagian neokorteks dan lobus temporal. Lumba-lumba memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima rangsang yang dinamakan sistem sonar. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan lumba-lumba, sehingga terhindar dari benturan. Teknologi ini kemudian diterapkan dalam pembuatan radar kapal selam. Lumba-lumba adalah binatang menyusui karena lumba-lumba adalah mamalia. Mereka hidup di laut dan sungai di seluruh dunia. Lumba-lumba adalah kerabat paus dan pesut. Ada lebih dari 40 jenis lumba-lumba. Lumba-lumba hidup dan bekerja dalam kelompok atau disebut kawanan. Mereka sering bermain bersama. Seekor lumba-lumba tidak bisa tidur nyenyak di bawah air. Ia bisa tenggelam. Oleh karena itu, ia setengah tidur beberapa saat dalam sehari. Lumba-lumba makan cumi dan ikan seperti ikan mullet abu-abu. Kadang-kadang lumba-lumba menggiring kawanan ikan agar mudah ditangkap. Lumba-lumba mencari jalan dengan mengirimkan suara di dalam air. Jika suara itu mengenai suatu benda, suara itu akan dipantulkan kembali sebagai gema. Kadang-kadang, suara gaduh di laut akibat pengeboran minyak dapat membingungkan lumba-lumba. Monyet. Monyet adalah istilah untuk semua anggota primata yang bukan prosimia, prakera, seperti lemur dan tarsius, atau kera, baik yang tinggal di dunia lama maupun dunia baru. Hingga saat ini dikenal 264 jenis monyet yang hidup di dunia. Tidak seperti kera, monyet biasanya berekor dan berukuran lebih kecil. Monyet diketahui dapat belajar dan menggunakan alat untuk membantunya dalam mendapatkan makanan. Pengelompokan monyet bersifat parafiletik, karena monyet dunia lama, Cercopithecioidea, sebenarnya lebih dekat kekerabatan genetiknya dengan kera, Hominidae, daripada monyet dunia baru, Platirrhini. Monyet terbesar adalah mandril. Beberapa monyet dalam bahasa sehari-hari juga sering disebut sebagai kera. Beberapa monyet telah dimanfaatkan manusia sebagai hewan timangan atau hewan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Monyet ekor panjang, Macaca fascicularis, adalah hewan yang paling biasa berinteraksi dengan manusia dan sering dipelihara sebagai hewan timangan, hewan sirkus, atau percobaan laboratorium. Ia juga primata pertama yang pernah ke angkasa luar. Beruk dipelihara di beberapa tempat di Sumatera dan Malaya untuk dilatih sebagai pemetik kelapa. Monyet di hutan Gunung Bunder menggerakkan pepohonan di siang hari, berlompatan dari satu dahan ke dahan yang lain dan diam bila ada pendaki gunung yang lewat. Mungkin di situ monyet hidup berdampingan dengan macan akar dan ular. Di Sumatera Barat, tepatnya Danau Maninjau, penginapan bersebelahan dibangunnya dengan hutan dan monyet dapat dengan mudah menanjak pohon dan memasuki teras hotel dekat kolam renang. Di perjalanan naik turun ke arah Danau Maninjau, monyet Nyamuk. Nyamuk adalah hewan golongan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera, lalat, dan tergolong dalam famili Culicidae. Genus yang berada dalam kelompok ini mencakup Anopheles, Cules, Saurophora, Ocelotatus, Aedes, Sabethes, Wyomia, Culiceta, dan Haemagogus untuk jumlah keseluruhan sekitar 35 negara yang merangkum 2.700 spesies. Nyamuk mempunyai 2 sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki panjang. Antar spesies berbeda-beda tetapi jarang sekali melebihi 15 mm. Dalam bahasa Inggris, nyamuk dikenal sebagai mosquito, berasal dari sebuah kata dalam bahasa Spanyol atau bahasa Portugis yang berarti lalat kecil. Penggunaan kata mosquitermo sejak tahun 1583. Di Britania Raya, nyamuk juga dikenal sebagai gnats. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia, atau dalam sebagian kasus burung atau juga reptilia dan amfibi, untuk mengisap darah.
Nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur dan oleh karena diet nyamuk terdiri dari madu dan jus buah, yang tidak mengandung protein, kebanyakan nyamuk betina perlu mengisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan. Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina, dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk mengisap darah. Agak rumit nyamuk betina dari satu genus, Tosorynchites, tidak pernah mengisap darah. Larva nyamuk besar ini merupakan pemangsa jentik-jentik nyamuk yang lain. Orangutan. Orangutan, bentuk tidak baku, orangutan, atau mawas adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Sekarang hewan ini hanya ditemukan di sebagian Kalimantan dan Sumatera, tetapi selama era Pleistosen, mereka tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Orangutan diklasifikasikan dalam genus Pongo dan awalnya dianggap hanya terdiri dari satu spesies. Sejak tahun 1996, orangutan dibagi menjadi dua spesies, orangutan Kalimantan, P. pygmaeus, dengan 3 subspesies, dan orangutan Sumatera, P. abeli. Spesies ketiga, orangutan Tapanuli, P. tapanuliensis, diidentifikasi secara definitif pada tahun 2017. Orangutan adalah satu-satunya genus yang masih hidup dari subfamili Ponginae, yang secara genetik terpisah dari hominidae lain, gorila, simpanse, dan manusia, antara 19,3 dan 15,7 juta tahun lalu. Orangutan adalah kera besar yang paling arboreal karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pohon. Orangutan memiliki kaki yang relatif pendek dibandingkan lengannya yang relatif panjang dan memiliki rambut coklat kemerahan yang menutupi tubuh mereka. Orangutan jantan dewasa memiliki berat sekitar 75 kg, sedangkan betina mencapai sekitar 37 kg. Pejantan dewasa yang dominan memiliki bantalan pipi atau flensa yang khas dan kerap mengeluarkan teriakan panjang untuk menarik perhatian betina dan mengintimidasi lawan. Hal yang sama tidak dijumpai pada orangutan jantan yang lebih muda dan mereka cenderung lebih menyerupai betina dewasa. Orangutan adalah kera besar yang paling soliter, ikatan sosialnya terbatas dan terutama terbentuk antara induk dan anaknya yang bergantung padanya. Buah-buahan merupakan komponen makanan orangutan yang paling penting, tetapi mereka juga dapat memakan dedaunan, kulit kayu, madu, serangga, dan telur burung. Orangutan dapat hidup lebih dari 30 tahun, baik di alam liar maupun di penangkaran. P. Panda. Asal-usul panda raksasa terungkap. Tim peneliti gabungan dari Institute of Zoology of Chinese Academy of Sciences dan Beijing Genomics Institute telah merekonstruksi sejarah populasi panda. Temuan tentang sejarah populasi menuntun para peneliti untuk menelusuri asal-usul satwa endemik Cina itu dari pertama muncul di bumi. Saat ini ada 6 populasi geografis panda yang terbagi menjadi 3 populasi genetik di Cina, kata manajer proyek Beijing Genomics Institute, Shanchen Zhao, Senin 17 Desember 2012. 3 populasi genetik itu adalah Qinling, Qin, Minshan, Min, dan Qionglaidak Xiangling Xiao Xiangling Liangshan, QXL. Dalam penelitian yang diterbitkan secara daring di jurnal Nature Genetics, tim peneliti mengurutkan ulang seluruh genom dari 34 panda liar. Rekonstruksi sejarah populasi panda mengungkap terjadinya beberapa peristiwa evolusi penting. Antara lain, 2 ekspansi populasi, 2 kemacetan populasi, dan 2 divergensi populasi panda. Shanchen mengatakan, panda modern hanya makan daun dan batang bambu. Padahal leluhurnya adalah omnivora atau karnivora. Pergeseran perilaku makan diperkirakan terjadi 3 miliar tahun lalu dan memunculkan spesies panda pygmy. Cuaca hangat dan basah pada waktu itu merupakan kondisi ideal bagi pertumbuhan dan penyebaran hutan bambu. Ini menyebabkan ekspansi populasi pertama panda raksasa, ujarnya. R. Rusa. Rusa, sambar, atau menjangan, bahasa Inggris, DR, adalah hewan mamalia pemamah biak, ruminan, yang termasuk famili Cervidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya rangga dan bukan tanduk, yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun, biasanya pada musim panas, terutama pada rusa jantan, walaupun ada beberapa pengecualian. Ada sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia yang terbagi menjadi 2 kelompok besar, kelompok rusa dunia lama yang termasuk subfamilia Muntiacinae dan Cervinae, serta kelompok rusa dunia baru, Hydropotinae dan Odocoilinae, rusa hidup di banyak ekosistem yang berbeda.
Mereka bisa hidup di lahan basah, hutan gugur, padang rumput, hutan hujan, semak belukar kering, hingga pegunungan. Terkadang, ketika pemukiman manusia terlalu dekat dengan habitatnya, rusa bisa membuat diri mereka nyaman di lingkungan manusia. Sapi. Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam, bajak, dan alat industri lain, seperti permas tebu. Karena banyak kegunaan ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Kebanyakan sapi merupakan keturunan dari jenis liar yang dikenal sebagai Aurochs, dalam bahasa Jerman berarti sapi kuno. Nama ilmiah, Bos primigenius, yang sudah punah di Eropa sejak 1627. Namun, terdapat beberapa spesies sapi liar lain yang keturunannya didomestikasi, termasuk sapi Bali yang juga diternakan di Indonesia. Mengklasifikasikan sapi. Sebagian istilah tersebut, terutama yang berkaitan dengan industri peternakan sapi, berasal dari bahasa Inggris. 4. Pedet adalah anak sapi yang baru lahir hingga usia penyapihan, sekitar 8 bulan. Sapi bibit adalah sapi yang mempunyai sifat unggul yang dapat diwariskan. Sapi pejantan adalah sapi jantan dewasa yang semenya digunakan untuk menghasilkan keturunan, baik sebagai sapi pemacek dalam kawin alami maupun sumber semen beku untuk inseminasi buatan. 5. Sapi indukan adalah sapi betina dewasa yang berperan sebagai induk untuk menghasilkan keturunan. Sapi bakalan adalah sapi yang dipelihara selama kurun waktu tertentu untuk mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong. Sapi bakalan biasanya dipelihara di feedlot. Sapi potong atau sapi pedaging adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan dipotong untuk diambil daging dan produk-produk lainnya. Sapi perah adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan untuk dimanfaatkan susunya. Tikus. Tikus adalah salah satu famili dalam ordo Rodentia, hewan pengerat, dengan lebih dari 1000 spesies. Spesies tikus yang paling dikenal adalah mencit, Mus spp, serta tikus got, Ratus norvegicus, yang ditemukan hampir di semua negara dan merupakan suatu organisme model yang penting dalam biologi, juga merupakan hewan peliharaan yang populer. Tikus ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, meskipun banyak subfamili hanya bisa ditemukan di daerah tertentu. Tikus tidak ditemukan di Antartika atau pada banyak pulau yang terletak di tengah samudera. Meskipun tidak satupun dari mereka berasal dari Amerika, beberapa spesies, terutama tikus rumah dan tikus hitam, telah tersebar ke seluruh dunia. Tikus menempati berbagai ekosistem dari hutan tropis hingga tundra. Terdapat pula spesies yang hidup sepenuhnya di dalam tanah, fosorial, di atas pepohonan, arboreal, dan semi-akuatik, tetapi sebagian besar merupakan hewan terestrial, hidup di atas tanah. 1. Unta. Unta Arab, Camelus dromedarius, adalah unta dengan satu punuk di punggungnya. Habitat alaminya tidak jelas, tetapi kemungkinan di semenanjung Arab. Domestikasi unta Arab muncul secara luas di Afrika bagian utara dan Timur Tengah. 1. Australia satu-satunya memiliki populasi unta Arab yang meliar karena spesies unta di sana merupakan jenis asing invasif yang diimpor oleh penjajah kulit putih pada abad ke-19. Unta Arab, Camelus dromedarius, adalah unta dengan satu punuk di punggungnya. Habitat alaminya tidak jelas, tetapi kemungkinan di semenanjung Arab. Domestikasi unta Arab muncul secara luas di Afrika bagian utara dan Timur Tengah. 1. Australia satu-satunya memiliki populasi unta Arab yang meliar karena spesies unta di sana merupakan jenis asing invasif yang diimpor oleh penjajah kulit putih pada abad ke-19.